Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Fadilah, NPM 1911000094. Setelah saya pelajari materi tentang pengambilan keputusan etis dan pertimbangan etika pengambilan keputusan, di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah saya pahami dari pengambilan keputusan etis dan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Langsung saja, materi yang pertama yaitu pengambilan keputusan etis. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu pengambilan keputusan etis. Menurut Charison, Kahneman, dan Wedgwood, pengambilan keputusan etis adalah sebagai suatu proses dilakukan individu-individu yang menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan apakah suatu isu tertentu adalah benar atau salah. Selanjutnya, adanya nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Sementara prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf dan dikutip kembali oleh Muhammad Muslim pada 2017, terdapat adanya 5 prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama, etika otonomi. Etika otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Prinsip ini memberikan kesepakatan pada perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang usaha serta sesuai visi dan misinya. Yang kedua, adanya prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran merupakan prinsip yang mendasar dalam mendukung keberhasilan usaha bisnis. Yang ketiga, adanya prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, adanya prinsip saling menguntungkan. Prinsip di sini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima, adanya prinsip integritas moral. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspedisi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan orang integrasi. Selanjutnya, adanya pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Adanya isu-isu etis di tempat kerja. Di dalam bisnis, tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Selain itu, tindakan yang berbau kriminal pun dilakukan demi himbauan suatu tujuan. Kalau sudah sedemikian, pengusaha yang menjadi penggerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi. Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia bisnis tampaknya tidak menempatkan kecenderungan, tetapi sebaliknya. Yang kedua, parameter dan hubungan kerjaan. Bagi pekerja yang sedemikian, pemberi kerja tidak dapat mengarahkan inti pekerjaan, hanya parameter pelaksanaannya saja dan hubungan pekerjaannya saja. Yang ketiga, adanya perampingan. Strategi perampingan adalah strategi perusahaan di mana perusahaan mengurangi ukuran dan kerumitannya sehingga dapat meningkatkan efisiensi di probabilitasnya. Perampingan biasanya dilakukan dengan restrukturisasi yang berarti mengurangi jumlah karyawan dan seringkali kegiatan spin-off yang tidak terkait dengan bisnis inti perusahaan. Materi yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. Adanya kejujuran dan akurasi, yang kedua menghargai privasi, yang ketiga menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman, yang keempat akuntabilitas. Yang terakhir dalam materi pengambilan keputusan etis, adanya pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Ada beberapa, yaitu yang pertama standar, yang kedua independensi, yang ketiga seleksi, yang keempat kepemimpinan, yang kelima tenaga ahli, yang keenam budaya, dan yang terakhir tanggung jawab. Materi yang kedua yaitu pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam situasi tertentu, memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri sendiri. Selanjutnya, adanya budaya. Budaya dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Materi yang selanjutnya adanya hubungan etika dan budaya.
Etika dan budaya memilih hubungan yang erat di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etikanya. Materi selanjutnya, adanya pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, adanya pendekatan manfaat. Perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih besar dari dua atau lebih keputusan yang diambilnya. Yang kedua, adanya pendekatan individualisme. Tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu yang ada akhirnya dengan mengarah kepada kebaikan dengan yang lebih besar. Yang ketiga, adanya pendekatan hak-hak moral, yaitu keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Selanjutnya, adanya pendekatan keadilan, yaitu keputusan-keputusan yang moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajiban, kesetaraan, dan tidak memihak kepada siapapun. Materi yang terakhir, adanya permasalahan terkait dengan etika bisnis. Yang pertama, ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat. Yang kedua, adanya tindakan insiden trading dalam bidang perdagangan. Yang ketiga, adanya keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka panjang atau jangka pendek dengan tidak memikirkan dampaknya dalam jangka panjang. Yang keempat, adanya melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan pemberian pesangon yang tidak layak kepada karyawannya. Yang terakhir, adanya perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan masih kecil. Demikian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang berbelit-belit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.